Jangan bersedih, karena ada yang tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Dialah Allah. Dia selalu ada saat kita membutuhkannya. Dia dekat. Dia mendengar curhat hambanya. Buat teman-teman yang ingin mendengarkan kajian langsung dari Ustadz Hanan Attaqi, teman-teman bisa mengikuti cara ini. Pertama, ketika mengklik atau memutar videonya, maka teman-teman Sahabat-sahabatku yang langsung dirahmati klik Allah deskripsi Subhanahu wa dari Ta'ala, video ini. berakaplah Kemudian dengan Allah teman-teman dalam setiap bisa lihat di aktivitas kita. deskripsinya ada tulisan Lakukanlah berwarna biru. sesuatu Nah, itu yang Allah diklik sudah sesuai dengan menjamin titik akan asalnya. membersamai kita. Atau teman-teman bisa scroll ke bawah seperti ini. Maka, Dan di sini ada la segmen takhaf, atau bagian. jangan takut, Nah, kalau karena teman-teman ingin langsung inna mendengarkan ma'iya kajian Rabbi Ustadz Hanan Attaqi, sayahdin. nah di sini ada Sungguh Allah segmen bagian membersamai kita kajian Ustadz dan Hanan akan Attaqi. memberikan kita jalan keluar. Tinggal klik, maka akan langsung secara otomatis berpindah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Nah, begitu seterusnya ya teman-teman. warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Suatu Barakallahu fikum. ketika Allah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kasadena kumaha damang. Nah, bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu ada dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah karena masih bisa berjumpa dengan teman-teman semuanya ya, walaupun lewat channel Deni Hijrah, dan bisa bersilaturahim dengan teman-teman semuanya melalui channel ini juga. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman, Deni Hijrah kembali akan menyajikan sebuah audio ya dari Ustadz Hanan Attaqi. Mungkin pada kesempatan kali ini lebih kepada mirip musikalisasi ya, musikalisasi dari Ustadz Hanan Attaqi gitu ya, terkait dengan tema yang sudah terpampang ya teman di papan tulis ya teman-teman. Jadi temanya adalah tentang la tahzan ya, jangan bersedih ya. Sebenarnya ada kelanjutannya yaitu innallaha ma'ana. Nah, jadi mudah-mudahan video ini walaupun nanti musikalisasinya kurang lebih ya sangat singkat ya, kurang lebih 5-6 menit, tetapi mudah-mudahan ini bisa menghibur hati teman-teman yang sedang bersedih maupun yang sedang galau gitu ya teman-teman, dan juga bisa menguatkan hati teman-teman supaya tidak berputus asa dalam menjalani kehidupan ini. Karena siapapun boleh meninggalkan kita ya teman-teman, tetapi ada yang tidak akan pernah meninggalkan kita ya, dan tidak akan pernah mengecewakan kita. Siapa dia? Ya betul ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman semuanya, berbicara tentang la tahzan atau jangan bersedih, mungkin pembahasan ini mungkin sering ya teman-teman, apalagi dibawakan Ustadz Hanan Attaqi, sering sekali ya. Tapi walaupun demikian ya, mudah-mudahan ya video ini atau audio ini dapat kembali ya membangkitkan lagi semangat teman-teman dalam menjalani kehidupan ini. Dan nanti akan dipaparkan beberapa ya dalam satu kalimat, lantunan kalimat-kalimat yang insya Allah akan memotivasi kita semua ya, semoga tidak patah semangat. Ya, la tahzan ini adalah salah satu kalimat yang ada dalam Al-Quran ya, di surat At-Taubah ya, yang mana kalimat ini Allah berikan dulunya adalah ketika Rasulullah saat itu sedang memang dalam posisi ya dalam tanda petik ya bersedih ya, atau tertekan gitu ya. Saat itu sedang dikejar-kejar Rasulullah itu oleh pasukan Quraisy ya. Rasul dikejar oleh pasukan Quraisy saat itu ya, kurang lebih sebenarnya ada kurang lebih 100 pemuda ya yang ingin membunuh beliau ya, Rasulullah. Nah, saat itu Rasulullah sedang dibersamai oleh Abu Bakar, dan ketika berada di suatu lembah ya, dan ternyata ya, pasukan tersebut berada di atasnya. Nah, maka saat itu Abu Bakar berkata, bagaimana ini gitu ya, bagaimana ini. Nah, akhirnya kata Rasulullah, la tahzan ya, innallaha ma'ana ya, sungguhnya kita tidak sendiri ya, tidak berdua ya, Allahu salisuhuma, jadi Allah yang ketiga gitu ya.
Padahal kalau secara logika seandainya gitu ya, kaum Quraisy saat itu melihat ke bawah kakinya, maka mereka akan menemukan Rasulullah dan Abu Bakar saat itu. Tapi dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah, dan dengan keteguhan hati dan keimanan ya Rasulullah ya, maka kata Allah, innallaha ma'ana, sungguhnya Allah bersama kita. Nah, ini juga bisa jadi pelajaran ya teman-teman buat kita nanti ya, bahwa ketika kita dalam keadaan situasi kondisi yang memang mungkin secara logika akal ya, logika manusia, situasi itu sangat sulit sekali gitu ya teman-teman. Tetapi ingat kata Allah dan kata Rasulullah bahwa Allah tuh tidak pernah meninggalkan kita. Allah tuh sering membersamai dengan kita. Nah, yang jadi permasalahan adalah tinggal bagaimana di keimanan kita ya, soal iman dan soal rasa nantinya ya teman-teman. Jadi kalau kita yakin bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita, maka rasakan berarti Allah senantiasa bersama kita ya. Jadi apapun kondisi dan situasi kondisinya ya, insya Allah tuh ya, la tahzan, maka ini bisa jadi pegangan buat kita ya. Apapun situasinya, apapun kondisinya ya, la tahzan ya, jangan bersedih. Baik teman-teman, langsung saja ya kita simak ya penjelasannya dari Ustadz Hanan Attaqi terkait dengan musikalisasi ya, lebih ke musikalisasi ya teman, karena ini di video ini tidak ada interaktif ya, jadi mirip dengan puisi ya, tapi dalamnya adalah tentang kalimat-kalimat yang insya Allah akan memotivasi dan menguatkan iman kita walaupun dalam keadaan down gitu ya, menghadapi capeknya hidup ini ya. Oke teman-teman, kita langsung saja simak penjelasannya. Barakallahu fikum. Siapa dari kita yang tidak pernah merasa ditinggalkan? Semua kita pernah. Seorang anak ditinggalkan orang tuanya sebagai yatim. Ayah ibu ditinggalkan anak-anaknya saat sudah tua dan lemah. Mungkin di antara kita ada yang pernah ditinggalkan oleh orang yang dicintainya. Ditinggalkan sahabatnya. Ditinggalkan teman-temannya. Ditinggalkan sendiri dan lemah oleh orang-orang yang selama ini ia harapkan selalu ada untuknya. Jangan bersedih, karena ada yang tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Dialah Allah. Dia selalu ada saat kita membutuhkannya. Dia dekat. Dia mendengar curhat hambanya. Ketika engkau merasa sendiri, ingatlah kisah Nabi. Dahulu beliau juga pernah merasa sedih ketika wahyu tidak turun selama beberapa waktu. Setiap hari Nabi menunggu kedatangan Jibril di atas bukit. Tapi Jibril tidak muncul. Padahal sebelum itu Jibril selalu datang menemui Nabi setiap hari, menyampaikan ayat-ayat Allah yang mulia, mengajarkan agama kepada Nabi. Tapi kini sudah berhari-hari Jibril tidak datang. Sampai orang-orang yang membenci Nabi mengatakan Muhammad telah ditinggalkan oleh setannya. Ya subhanallah ya teman-teman, ketika Nabi sedang bersedih ya, bahkan ternyata kesedihan beliau tuh sebenarnya mungkin tidak ada apa-apanya ya jika dibandingkan dengan kita ya. Rasulullah sampai dikatakan oleh kaum Quraisy itu apa? Dia Muhammad telah ditinggalkan oleh setannya. Jadi betapa sangat sedihnya ya Rasulullah ketika sedih, udah itu difitnah, ditinggalkan oleh setannya gitu ya. Bayangkan ya teman-teman, jadi Rasulullah saat itu sampai segitunya gitu ya, sudah difitnah, kemudian diberikan caci maki ya, dan juga
juga apa? Diberikan kata-kata yang tidak mengenakan gitu ya. Ini adalah fitnahnya dari kaum Quraisy ya kepada Rasulullah Muhammad gitu. Yang saat itu beberapa waktu lama ya malaikat Jibril tidak datang lagi untuk menyampaikan wahyu ya. Rasulullah sangat sedih ya. Kita lanjutkan lagi ya teman-teman ya. Muhammad telah ditinggalkan oleh setannya. Semakin sedih hati Nabi karena itu. Karena Nabi adalah orang yang paling mengerti arti kehilangan. Sejak kecil beliau sudah merasakan kehilangan. Kehilangan ayah ketika ia masih dalam kandungan. Lalu ia lahir sebagai anak yatim. Kehilangan ibu dan kakek tercinta sejak ia masih berusia anak-anak. Nabi merasa, apakah kini beliau harus kehilangan lagi? Kehilangan Jibril sebagai sahabat sejati dan guru baginya? Atau kehilangan Allah tempat mengadu dan menghibah? Itulah yang dirasakan Nabi waktu itu. Sedih dan khawatir akan ditinggalkan oleh Allah dan Jibril yang mulia. Nah teman-teman semuanya, mohon maaf potong ya teman-teman. Jadi betapa kalau kita berbicara tentang arti kesedihan ya, mungkin Rasulullah lah yang paling mengerti tentang kesedihan itu sendiri. Rasulullah lah paling mengerti bagaimana arti kehilangan, sedihnya kehilangan. Karena beliau sejak kecil sudah yatim piatu ya. Sejak usia dalam kandungan beliau ditinggalkan oleh ayahnya. Kemudian setelah usia 6 bulan ya, setelah lahir masih kecil banget itu ya, beliau juga ditinggalkan oleh ibunya, setelah itu oleh kakeknya, setelah itu juga oleh pamannya. Dan tidak cuma hanya itu teman-teman ya, beliau juga difitnah, diasingkan oleh paman-paman yang lain ya, yaitu Abu Lahab ya, dan kawan-kawan yang lainnya gitu ya teman-teman. Jadi kalau kita mulai bersedih ya, mulai merasa diri kita ya sangat-sangat down gitu ya teman-teman, maka ingatlah Rasulullah ya bahwa beliau juga merasakan kesedihan yang sangat mendalam. Tapi di situ juga Allah mengatakan bahwa ya jangan bersedih ya, salah satunya dengan menghibur Rasulullah dengan tadi apa, dengan surat Ad-Duha. Kita lanjutkan lihat teman-teman ya. Setelah berhari-hari merasakan kesedihan, kesendirian, bahkan diolok-olok oleh musuhnya, Allah pun mengutus Jibril untuk turun di atas Ka'bah. Nabi melihat cahaya di Ka'bah sehingga beliau bergegas ke sana berharap itu adalah Jibril. Dan benarlah, itu adalah Jibril. Nabi tersenyum bahagia. Beliau bertanya, "Wahai Jibril, kenapa selama berhari-hari engkau tidak datang menemuiku?" Jibril menjawab, "Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik." Kami tidak turun kecuali sesuai dengan perintah dari Rabb-Mu, wahai Muhammad. Lalu Jibril mengatakan, "Wahai Rasulullah, ada pesan dari Allah untukmu." Allah berfirman, "Wadduha wal laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Demi waktu duha, demi waktu malam apabila telah sunyi, Tuhan tidak pernah meninggalkanmu atau benci kepadamu. Inilah surat yang mulia, surat Ad-Duha. Surat yang menjadi pesan khusus dari Allah untuk setiap hamba yang bertanya, apakah Allah meninggalkan saya? Apakah Allah membenci saya? Apakah Allah tidak suka kepada saya? Inilah jawaban Allah. Ma
Engkau Maha Kuasa, Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu, wahai hambaku, dan juga tidak benci kepadamu. Sekarang, jangan sedih lagi. Seandainya engkau merasa ditinggalkan oleh manusia, larilah kepada Allah yang Maha Penyayang dan tidak akan pernah meninggalkanmu. Dia tidak meninggalkanmu saat dulu engkau seorang pendosa. Apalagi sekarang ketika engkau mulai mendekat kepadanya. Belajarlah menikmati kebersamaan dengannya dalam sujud panjangmu, dalam doa dan munajat. Karena siapapun yang merasa nikmat saat berdua dengan Allah, maka dia tidak akan pernah sedih lagi. Dia tidak akan pernah merasa kehilangan seseorang yang diharapkan ada untuknya lagi. Itulah rahasianya. Ketika kita merasa kehilangan, belajarlah untuk menikmati dan khusyuk di dalam sujud dan doa panjang. Oke teman-teman, itulah tadi ya salah satu musikalisasi dari Ustadz Hanan Attaqi terkait dengan la tahzan ya teman-teman. Intinya adalah bagaimana ketika kita sedang menghadapi suatu permasalahan dalam hidup ya, baik itu karena ditinggalkan seseorang atau misalkan karena suatu keadaan, situasi yang memang itu membuat kita jadi sedih ya, karena harapan tadi tidak sesuai dengan kenyataan ataupun lain sebagainya, maka ingatlah bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan salah satu surah yang menghibur Rasulullah tadi gitu ya, ketika Rasulullah dalam keadaan sedih, yaitu surat Ad-Duha ya. Memang surat Ad-Duha ini adalah surat yang sangat mendalam ya teman-teman. Jadi kalau saya sedih, saya sedang dalam keadaan situasi sedih ini, maka saya suka senang membaca surat Ad-Duha ini ya. Kenapa? Karena seolah-olah ketika kita membaca surat Ad-Duha ya teman-teman, maka kita tuh seolah-olah sedang berdiskusi atau seolah-olah Allah tuh memang sedang ngomong langsung kepada kita. Maka di sini coba teman-teman ya dipraktekkan di rumah ya dengan surah Ad-Duha ya. Nah, surat Ad-Duha ini ya salah satunya kan wadduha wal-laili idza saja ya, demi waktu pagi dan juga malam yang sunyi itu ya. Ma wadda'aka rabbuka ma qala. Nah, di sini ya salah satu kalimat yang betul-betul menyentuh ya, bahkan bisa kalau teman-teman sedang bersedih itu ya, seolah-olah tidak ada lagi harapan ya, seolah-olah tidak ada lagi manusia ya, tidak bisa membantu. Tapi kata Allah, wadduha wal laili idza ma wadda'aka rabbuka ma qala. Jadi Allah Rabbmu tidak pernah meninggalkanmu ya. Nah, walal akhiratu khairul laka minal ula, dan yang akhir, yang nanti akhirat itu lebih baik kepada saat ini. Intinya apa? Kesedihan kita di dunia ini tidak akan selamanya. Ya, jangankan kesedihan, kebahagiaan pun begitu gitu ya. Ketika hidup di dunia maka tidak akan selama-lamanya ya. Pun demikian dengan kesedihan kita hari ini misalkan gitu ya teman-teman. Jadi fokuslah kepada apa yang telah Allah perintahkan kepada kita dan yakin bahwa ma wadda'aka rabbuka ma qala. Allah itu tidak pernah ninggalin kita. Mungkin kita saja yang ninggalin Allah gitu ya, tapi Allah sama sekali tidak pernah meninggalkan kita. Nah, mudah-mudahan video ini bisa memberikan motivasi kembali buat teman-teman semuanya ya, dan juga bisa meningkatkan lagi ya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan share ke teman-teman yang lainnya, semoga menjadi amal jariah, dan mudah-mudahan kita dikuatkan oleh Allah dalam situasi dan kondisi apapun. Baik, itu saja. Terima kasih teman-teman sudah mampir di channel ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.